Aparat desa kini tersenyum. Ikram tuntaskan sisa kurang bayar insentif dan gaji 2020. Warga Yondelio kecipratan 400 jendela bantuan pribadi dari IMS. PJ Bupati Halmahera Tengah Ikram Sangaji menyerahkan bantuan jendela kepada masyarakat desa Yondelio dan menyerahkan gaji dan insentif sisa kurang bayar alokasi dana desa tahun 2020 yang dilaksanakan di desa Yondelio pada Minggu 15 Oktober 2023. Diketahui pemberian bantuan kepada warga tak mampu berupa jendela rumah sebanyak 400 buah untuk 51 rumah di desa Yondelio tersebut merupakan bantuan pribadi dari Ikram Sangaji yang ia berikan dengan cara diundi. Terpantau MMC TV, warga dan aparat pemerintah Yondelio begitu bahagia. Pasalnya, mereka beruntung bisa terpilih di antara desa-desa yang lain. Menurut Ikram, ia melakukan undian tersebut agar pemberian jendela rumah bisa berjalan secara adil, mengingat banyaknya desa yang tersebar di Kabupaten Halmahera Tengah. Ini saya bilang nih Pak Kabar ada channel tuh itu tulis nama desa harus di dalam tulis saya ambil karena ini bantuan bukan bantuan tim ya, bantuan dari Buri dari kami. Jadi saya angkat kertas itu buka Yondelio. Artinya bahwa saya tak mau memilih. Nanti mau adil itu kan susah, tapi untuk adil ada caranya. Di kertas saya gulung semua desa, 62 desa gulung, saya masuk tangan di, dan itu saya tak mau ada orang yang tahu. Limbeng Hakim Cimotin ambil Cimot buka Yondelio. Usai menyerahkan bantuan jendela secara simbolis kepada perwakilan warga Yondelio, Ikram kemudian menyerahkan secara simbolis gaji dan insentif sisa kurang bayar alokasi dana desa tahun 2020 kepada 50 desa yang ada di Kabupaten Halmahera Tengah melalui beberapa perwakilan aparat desa. Ya, penantian 3 tahun aparatur desa di Kabupaten Halmahera Tengah tentang gaji dan gaji insentif sisa kurang bayar alokasi dana desa tahun 2020 akhirnya terjawab sudah. Pejabat Bupati Halteng Ikram Sangaji sudah menginstruksikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk menuntaskan sisa gaji dan insentif aparatur desa. Gerak cepat orang nomor 1 Halteng itu disambut lega para aparatur desa. Mereka kini tersenyum karena sisa kurang bayar yang dinanti-nanti sudah bisa dicairkan sudah. Mustami Jamal, Kadis PMD berkisah, ia pernah dipanggil DPRD Halteng terkait sisa kurang bayar gaji dan insentif aparatur desa tersebut. Setelah dipanggil DPRD, ia kemudian konsultasi dengan PJ Bupati jika proyek ini bisa dipending. Tapi karena menyangkut hak orang, maka Bupati menjawab bahwa hal itu harus dibayar. Menurut Mustami, pencairan sisa kurang bayar itu sudah terrealisasi di 11 desa. Masih ada 50 desa yang belum, tapi Pak Bupati meminta agar segera dituntaskan. Mustami kemudian membibir data jika yang belum dicairkan tahun 2020 itu pembayaran triwulan ketiga. Ada desa yang 3 bulan, 4 bulan, dan ada juga 5 sampai 6 bulan. Kali ini akan dibayar dengan anggaran 7,7 miliar rupiah dan dari data yang masuk 9 desa sudah mengajukan. Sesuai penjelasan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Abdurrahim Yau, sisa kurang bayar ADD tahun 2020 sudah dianggarkan di APBD Perubahan Pemkab Halteng tahun 2023. Anggarannya menurut dia 7,7 miliar rupiah. Ketika diberikan amanah memimpin BPMD, teman-teman Kades selalu menelpon saya. Pak Kadis, bagaimana kita kurang bayar tahun 2020? Saya bilang saya tidak bisa jawab. Karena tahun 2020 itu Pak Kadis ini menjadi pejabat kepala desa Batu Dua lagi. Jadi kalau mau ditanya, saya punya juga ada di situ. Berarti kita nasib sama. Saya kemudian dipanggil teman-teman DPR. Pertanyaan yang sama, Pak Kadis, ini boleh bayar kata ada. Saya bilang saya tidak punya kewenangan untuk menjawab. Yang menjawab ini adalah nanti Pak Bupati. Alhamdulillah seiring jalannya waktu, kami berdiskusi dengan Bupati,
Pak Bupati menyampaikan kepada kami karena ini terkait dengan hak manusia, maka itu wajib untuk dibayarkan. Kalau itu adalah program misalnya FITIK dan program lain, ya boleh kita tidak usah bayar. Tapi kalau terkait dengan keringat aparatur desa, maka itu harus dibayar karena itu hak mereka. Maka alhamdulillah atas petunjuk dan saran dari Pak Bupati, kami berkoordinasi dengan DPR, harus ada rekomendasi dari DPR, maka teman-teman menyangkuti itu dan alhamdulillah kami tuangkan dalam peraturan Bupati. Ini dibayar kurang lebih 50 desa. Dari 61 desa, itu baru 11 desa yang dibayar di tahun 2020. Dan 50 desa itu dibayar di tahun ini. Dari Kecamatan Petani, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, tim MMC TV mengabarkan.